했으면 막히는 시지 때문에. 그래도 어떻게 환자가 기지에서 불편했는데 직진 가서 집에 집 다시.
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, udah bisa kita mulai atau gimana? Masih mau ada yang ditunggu? Sudah, Kak. Boleh, Kak. Boleh dimulai ya? Oke. Ini kita mulai 2 menit lagi ya. Saya mau persiapan untuk share screen-nya dulu. Oke. Oke, gimana? Bisa kita mulai? Teman-teman bisa kita mulai? Bisa, Kak. Oke. Oke ya, kita mulai ya malam hari ini. Nah, malam hari ini perkenalkan, nama saya Aldisa Melisa dan saya lulusan dari Fakultas Hukum Universitas
Kepala dan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Oke, malam ini untuk pertama kalinya saya ditunjuk untuk berbagi tentang tes wawasan kebangsaan dengan materi yang berbeda. Jadi mungkin Bang Pandra sebelumnya sudah membicarakan tentang nasionalisme dan lain-lainnya. Hari ini saya ingin berbagi tentang bela negara. Ya, di sini ini saya mungkin bagi teman-teman yang sudah dapat modul itu bisa untuk membuka modulnya karena yang saya share juga modul gitu ya. Tapi ada beberapa tambahan di sini catatan-catatannya. Oke, kita mulai. Nah, salah satu tema atau ujian di tes wawasan kebangsaan itu ada namanya bela negara, ya. Bela negara. Nah, bela negara ini sesungguhnya adalah hak dan juga merupakan kewajiban, ya. Jadi bela negara itu merupakan hak dan kewajiban bagi semua warga negara, tidak terkecuali, tapi dengan porsi dan pekerjaan masing-masing, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, kalau kita lihat di sini pengertian secara umum nih, di sini saya garis bawahi bahwa tentang pengertian bela negara itu secara umum adalah merupakan kemampuan negara ya dalam mempertahankan negara dari negara yang mengancam. Nah, jadi sesungguhnya pengertian dari bela negara bagaimana sih upaya kita untuk mempertahankan negara dari negara yang mengancam. Jadi kemampuan pertahanan negara itu sangat diperlukan terhadap negara-negara yang mengancam kita gitu. Jadi ancaman itu bisa datang, itu setiap waktu itu bisa datang gitu. Nanti kita pelajari lebih lanjut bagaimana ancaman-ancaman yang akan terjadi jika kita lengah terhadap pertahanan negara kita. Oke, di situ dulu. Kemudian kita lihat juga pengertian dari bela negara menurut undang-undangnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang bela negara tidak terlepas dari undang-undang atau peraturan-peraturan yang lainnya gitu. Nah, ini di sini saya memberikan pengertian menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 itu undang-undangnya mengenai sistem pertahanan negara. Katanya pertahanan negara itu adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Nah, di sini kita pertama memakai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 dulu, ya. Di dalam undang-undang ini dia mengatakan bahwa ancaman itu bisa berupa terhadap kedaulatan. Nanti kita pelajari kedaulatan itu apa. Kemudian keutuhan, kemudian keselamatan bangsa. Inilah ketiga yang bisa diperangi oleh negara lain atau juga ancaman berasal dari dalam negeri kita juga, gitu ya. Nah, keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian ada satu lagi pengertian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Nah, di sini di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini adalah undang-undang terbaru ya teman-teman. Ini adalah undang-undang terbaru, baru aja berlaku di tahun 2019 kemarin, tepatnya tanggal bulan September, kemudian disahkan pada bulan Oktober. Nah, ini adalah undang-undang tentang sistem pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Isi undang-undang ini sama. Jadi bagaimana kita warga negara itu diwajibkan atau berhak untuk mengikuti pendidikan bela negara atau juga wajib untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dasar tentang kewajiban membela negara. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini, sistem pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, bela negara itu katanya adalah ini ada sikap, kemudian ada tekad, kemudian ada perilaku serta tindakan warga negara. Nah, jadi ada 3 nih teman-teman ya yang disebut dengan bela negara itu ada sikap kita, kemudian tekad, perilaku serta tindakan warga negara. Baik secara perorangan, kemudian maupun kolektif. Baik secara kita pribadi atau individu maupun secara berkelompok dalam menjaga kedaulatan, kemudian keutuhan, keselamatan bangsa dan negara dengan dijiwai rasa cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Kemudian untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Nah, di sini yang ingin saya katakan bahwa jadi yang namanya bela negara itu kita memberikan perlindungan atau pertahanan terhadap
negara kita itu dalam 3 hal. Yang pertama itu kedaulatan. Nah, yang dinamakan dengan kedaulatan, ya. Jadi di sini saya tandai dulu kedaulatan. Kedaulatan itu adalah kekuasaan wilayah kita, ya. Kekuasaan wilayah kita dari Sabang sampai Merauke, baik darat, laut maupun udara. Itu yang dinamakan dengan kedaulatan. Kemudian kalau keutuhan. Nah, kalau keutuhan ini adalah keutuhan wilayahnya. Ya, jadi keutuhan wilayah ini hampir sama dengan kedaulatan, cuman bedanya kalau wilayah ini keutuhan wilayah ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi tidak ada 1 sentimeter pun berhak untuk dikuasai oleh orang asing atau direbut oleh orang asing gitu. Itu yang dinamakan dengan keutuhan. Kemudian keselamatan bangsa. Nah, keselamatan bangsa ini terkait semua hal, baik itu tentang ideologinya, kemudian tentang budayanya, ya. Jadi keselamatan bangsa itu adalah kita generasi mudanya. Nah, itu juga bagian dari bela negara itu penting untuk 3 hal tadi, untuk kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan negara. Kemudian dasarnya tetap ya disertai dengan cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara pengertian yang ada di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Sistem Pertahanan Negara dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Nasional. Di sini kita melihat bahwa ditambahkan tentang cinta tanah air berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Artinya seluruh komponen yang berhubungan dengan pertahanan negara itu harus bercirikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke, itu pengertian tentang bela negara. Oke, sampai di sini ada yang bingung atau ada yang ditanyakan? Boleh langsung ditanyakan? Atau kita lanjut? Lanjut Kak, tapi tulisannya buat pusing, kecil banget. Oh, kecil banget ya? Oke, sebentar. Nah. Oke, sebentar. Gimana? Masih kecil? Gimana? Cukup? Iya, tapi ya udah deh nggak apa-apa. Ya udah deh nggak apa-apa. Iya soalnya gimana ya? Iya soalnya ini atau hurufnya kali ya di ini. Coba sebentar ya, saya edit dulu hurufnya. Sekarang gimana? Bisa kira-kira? Bisa dibaca? Oke, maaf. DC tadi. Oke, saya. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah masuk di ini, di pengertian dari bela negara, maka kemudian kita mau melihat apa dasar-dasar atau nilai dari bela negara itu? Apa yang bisa kita lihat dari nilai bela negara? Nah, bela negara ini ya sesungguhnya itu nilai dasarnya itu ada 5 nih. Ada 5. Yang pertama ada cinta tanah air, kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila, rela berkorban, dan terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Oke, cinta tanah air di sini maksudnya jadi ketika kita melakukan bela negara, kemudian kita ikut serta dalam bela negara, maka nilai utama yang tertanam pada diri kita itu pasti cinta tanah air. Ya, itu nilai yang sangat mendasar sekali untuk kita bisa melakukan pembelaan terhadap negara atau ikut serta dalam bela negara. Nah, itu cinta tanah air. Kemudian juga ada yang namanya nilai sadar berbangsa dan bernegara. Nah, nilai sadar berbangsa dan bernegara ini maksudnya adalah ketika kita memang sudah ikut dalam bela negara, kita sendiri menyadari bahwa kita bukanlah sebuah individu atau warga negara aja, tapi kita merupakan warga negara yang hidup di Indonesia dan kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan negara kita. Nah, di situ kita bisa menyadari, kita sadar bahwa kita memiliki bangsa dan memiliki negara yang memang harus kita pertahankan
gitu. Itu maksud dari sadar berbangsa dan bernegara. Nah, kemudian setia pada Pancasila. Ini adalah nilai yang sangat fundamental dalam bela negara, karena memang setia terhadap Pancasila ini merupakan karena kan bela negara ini kan nanti kita lihat ada di sila ketiga ya, ada di sila Persatuan Indonesia. Jadi kalau kita ikut dalam bela negara, ikut programnya, pendidikan, bela negara dan lain-lain itu, maka ideologi kita bisa kita pertahankan, kita masih tetap ingin bersatu dan kita masih ingin mempertahankan ideologi kita gitu. Itu bisa nilai setia pada Pancasila. Dan kemudian ada namanya nilai rela berkorban. Nah, rela berkorban ini maksudnya adalah jadi di dalam bela negara hal yang sangat mendasar juga yang harus kita punya itu adalah rela berkorban. Karena rela berkorban ini bagian dari jadi gini, kalau rela berkorban itu kan mengorbankan kepentingan pribadi ya, mendahulukan kepentingan umum. Nah, rela berkorban di sini dimaksudkan bahwa kita mendahulukan kepentingan negara. Kita sanggup untuk bela negara, kita sanggup misalnya ikut pendidikan militer misalnya, atau kita ikut dalam pendidikan dalam misi kerelawanan untuk menolong banjir dan lain-lain, itu juga bagian dari rela berkorban. Jadi nilai dasar dari bela negara itu salah satunya juga adalah rela berkorban. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, di sini maksudnya bukan kemampuan awal kayak misalnya kita bisa taekwondo gitu ya, bukan ya. Jadi di sini maksudnya memiliki kemampuan awal bela negara itu mencintai tanah air juga merupakan bagian dari kemampuan awal kita bela negara. Jadi ketika kita udah diberikan pelatihan pendidikan tentang bela negara, maka kita bisa memiliki kemampuan awal bela negara untuk suatu waktu nanti ketika misalnya negara kita itu tiba-tiba diancam gitu, atau negara kita itu mengalami ancaman tiba-tiba gitu. Jadi kita udah bisa memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, itulah nilai-nilai dasar bagi bela negara. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa nilai-nilai dasar dari bela negara ini yang 5 ini bisa teman-teman lihat nanti di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tadi. Gitu. Oke. Nah, ini nih yang kemarin di tes TWK sebelumnya. Jadi saya juga ikut dalam tes TKD kemarin. Jadi pertanyaan tentang bela negara itu ada berkaitan dengan dasar-dasar hukumnya, gitu ya. Pasal berapa yang kemudian menjadi landasan untuk kita dalam melakukan bela negara, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa dasar-dasar bela negara itu yang pertama itu adalah bela negara pada Pancasila ketiga, ya. Pancasila sila ketiga gitu, Persatuan Indonesia. Karena memang di sila ketiga ini ya. Nah, di sila ketiga ini merupakan cikal bakal dari filosofinya ya, filosofi dari bela negara itu ada. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang nilai-nilai Pancasila, nah, jadi sila ketiga ini merupakan nilai dasar dari bela negara gitu ya, Persatuan Indonesia. Karena di sana memuat tentang nasionalisme, patriotisme, kemudian rela berkorban, kemudian tentang pertahanan dan keamanan. Nah, selanjutnya itu kita lihat di undang-undangnya, di peraturan perundang-undangan. Jadi undang-undang yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, itu bisa kita lihat di pasal 27 ayat 3. Nah, di pasal 27 ayat 3 ini bunyinya adalah, jadi itu merupakan hal mendasar atau hal utama dalam Undang-Undang Dasar kita. Jadi bunyinya, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan terhadap negara. Nah, itu yang menjadi landasan utama kenapa bela negara itu harus ada di negara kita. Kemudian pasal selanjutnya yang berkaitan dengan bela negara itu adalah tentang pasal 30. 30 itu tentang pertahanan dan keamanan. Ya, jadi di sini bisa kita rincikan bahwa pasal 30 ya, 30 ayat 1. Nah, kalau ayat 1 itu berbunyi bahwa kewajiban ya, hak dan kewajiban warga negara. Ya, ini adalah hak dan kewajiban warga negara. Jadi di situ bunyinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Nah, di sana juga secara tidak langsung menyiratkan bahwa setiap warga negara itu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sama sih sebenarnya, hampir mirip dengan 27 ayat 3, cuman 27 ayat 3 itu lebih ke bela negaranya.
kemudian kalau kita lihat di pasal 30 ayat 2, nah ini tentang sistem pertahanannya. Jadi sistem pertahanan dan keamanan itu komponen utamanya itu adalah TNI dan Polri, ya. Itu komponen utama, dan kemudian rakyat sebagai komponen pendukung. Ya, di sini komponen pendukung. Nah, ini rakyat adalah merupakan sebagai komponen pendukung dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Kemudian di pasal 30 ayat 3 itu kita bisa melihat bahwa TNI itu terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Jadi yang ini untuk pertahanannya. Nah, sistem pertahanan itu dilakukan oleh TNI, terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kemudian pasal 30 ayat 4. Nah, di pasal 30 ayat 4 ini, ya, kita bisa melihat bahwa tadi kalau 30 ayat 3 berbicara tentang pertahanan TNI, sementara di pasal 30 ayat 4 itu kita berbicara tentang Polri, sistem keamanan. Ya, sistem keamanan dalam negeri. Nah, di sini dilakukan oleh Polri. Nah, jadi sistem pertahanan kita itu utamanya dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, ini yang merupakan cikal bakal usaha pertahanan negara, mulai dari kewajiban bela negara bagi setiap individu di Indonesia atau setiap warga negara di Indonesia, dan juga kemudian sistem pertahanan dan keamanannya, yakni TNI dan Polri, gitu ya. Kemudian TNI itu untuk pertahanan, kemudian Polri untuk keamanan dalam negeri. Nah, kemudian setelah Undang-Undang Dasar kita punya TAP MPR, ya, Ketetapan MPR nomor 4 tahun 1999 tentang garis besar haluan negara. Nah, di dalam TAP MPR ini mewajibkan ya tentang usaha pertahanan dan keamanan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian juga tadi ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Di situ juga termuat berbagai peraturan, berbagai aturan pasal per pasal mengenai bela negara. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 ini adalah undang-undang terbaru ya tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ini memang diciptakan undang-undangnya untuk mengatasi radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Ya, jadi kalau nanti ada soal-soal mengenai terorisme, jadi teman-teman bisa mengambil referensi juga dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 karena di sana juga ada ancaman, ya ancaman-ancamannya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Mungkin suara saya masih jelas ya, terdengar ya teman-teman? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Oke, selanjutnya kita lihat ya nilai-nilai bela negara yang terkandung dalam implementasi sehari-hari. Nah, ini nih teman-teman, di dalam ujian TWK itu dia tidak mempertanyakan tentang teori, apa itu bela negara, apa pengertiannya, kemudian apa dasar hukumnya. Kebanyakan tidak itu ya. Karena di ujian TWK itu lebih ke implementasi. Implementasi itu seputar nilai-nilai ini. Ada nilai nasionalisme, kemudian patriotisme, dan rela berkorban. Ya, nasionalisme. Nah, saya pengen tanya dulu nih teman-teman. Ya, nasionalisme ini kira-kira contoh sikap nasionalisme itu dalam kehidupan sehari-hari selain yang saya tulis di layar ini, apa kira-kira teman-teman? Bisa nggak kira-kira satu orang aja gitu yang menjawab biar saya tuh nggak ngerasa sendiri gitu ya? Itu Kak. Ya? Salah satu contohnya yaitu menggunakan produk dalam negeri. Oke, ya benar ya. Contohnya produk dalam negeri. Nah, gini, jadi nasionalisme itu rasa cinta tanah air, ya, cinta tanah air. Jadi sikap mencintai tanah air, kemudian dengan segenap jiwa dan raga kita, gitu. Jadi rasa kita terhadap tanah air, berkebangsaan, bernegara, gitu ya, rasa sadar kita bahwa kita memiliki tanah air. Nah, itu yang dinamakan dengan cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu diimplementasikan dengan sikap sehari-hari. Contoh sikapnya yakni misal bangga memakai batik nasional,
gitu ya. Nah, sekarang kan kalau kita lihat implementasi di kehidupan sehari-hari bahwa banyak sekarang orang kalau hari Jumat itu memakai batik gitu ya, aturan-aturan dari kantornya gitu. Itu juga merupakan salah satu bagian dari sikap cinta tanah air. Kemudian juga mengikuti upacara 17 Agustus atau bisa juga di sini contohnya adalah mengibarkan bendera merah putih. Mengibarkan bendera merah putih itu bendera merah putih ketika 17 Agustus. Ya, jadi mengibarkan bendera merah putih ketika kita mau selebrasi kemerdekaan kita. Gitu. Itu juga bagian dari nasionalisme. Nanti saya tunjukkan salah satu contoh soal ya, teman-teman. Nanti saya tunjukkan salah satu contoh soal yang berkaitan dengan nasionalisme. Itu soal TWK saya tahun 2020 kemarin. Nanti saya tunjukkan. Oke, patriotisme. Nah, patriotisme itu adalah kalau kita lihat dari katanya ya, patriot. Itu ada jiwa kepahlawanan di situ. Jadi ada kepahlawanan di situ, unsur-unsur kepahlawanan, kemudian ada jiwa-jiwa kepahlawanan. Artinya di sini adalah sikap kepahlawanan dengan didasari kecintaan pada tanah air. Nah, jadi kalau udah patriotisme itu rasa terhadap negara itu lebih setingkat di atas cinta tanah air gitu. Jadi kayak udah merasa bahwa harus ada sesuatu nih yang ingin diberikan kepada negara. Nah, itu patriotisme. Di sini contohnya misal atlet olahraga ya. Nah, kenapa orang itu sering mengatakan bahwa olahragawan itu merupakan pahlawan ya, pahlawan olahraga. Ya karena memang mereka itu ada hal yang mereka bawa untuk Indonesia gitu ketika mereka itu bertanding di luar negeri atau juga lomba di luar negeri, mereka ada hal yang harus mereka bawa gitu. Jadi ada kebanggaan, ada sesuatu yang mereka bawa untuk Indonesia gitu. Nah, atau juga misalnya kayak duta di PBB misalnya, di PBB. Jadi di PBB itu kan ada duta kita ya untuk sidang dan segala macam gitu. Nah, ketika misalnya di sidang itu kita mengirimkan duta kita, misal pembahasan Irian Barat ya di PBB itu kan sering tuh pembahasan tentang Irian Barat, pembahasan tentang Indonesia melakukan pelanggaran HAM terhadap Papua dan ada Papua Barat gitu ya, Irian Barat. Maksudnya Papua Barat gitu ya. Nah, duta kita di sana itu membela Indonesia. Saya pernah nonton video YouTube gini, katanya bahwa sebenarnya yang melakukan pelanggaran HAM di Papua itu bukan orang Indonesia ataupun bukan pemerintah Indonesia, tapi melainkan ada orang asing yang mencoba untuk memecah belah bangsa kami, gitu ya, sehingga pelanggaran HAM itu terjadi, gitu. Nah itu dibela oleh duta kita pada saat sidang PBB tentang pelanggaran HAM di Irian Barat. Nah, itu juga bukti bahwa ada nilai patriotisme di dalam ucapan itu gitu ya. Jadi membela nama baik bangsa atau mengharumkan nama bangsa gitu. Kemudian rela berkorban. Nah, rela berkorban ini sebenarnya hampir-hampir mirip ya dengan patriotisme karena unsur-unsur heroiknya juga ada nih rela berkorban gitu ya. Tapi rela berkorban yang dimasukkan di sini itu lebih ke mendahulukan kepentingan umum. Jadi kayak misalnya merelakan tanah pribadi untuk kepentingan pembangunan masjid misalnya, itu juga merupakan rela berkorban. Atau ada pembukaan jalan gitu ya, terus tanah kita itu diambil sebagian atau sedikit gitu untuk pelebaran jalan. Nah, itu juga bagian dari rela berkorban untuk kepentingan umum. Nah, itulah. Nah, sekarang nih ya, jadi kemarin saya itu dapat soal nilai soal yang pertama itu langsung nasionalisme langsung yang ditanya. Jadi soalnya gini, saya ketik ya di sini ya. Jadi soalnya itu bunyinya gini. Mungkin teman-teman nanti bisa bantu jawab ya. Kita bahas bareng-bareng gitu. Kira-kira apa nih jawabannya? Jadi saya ingat banget soalnya gini. Indonesia harus mampu dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Ekonomi global. Nah, ini pernyataan nih di dalam soal itu ya. Terus pertanyaannya gini, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam
menghadapi persaingan global tersebut. Nah, nih soal yang saya dapatkan kemarin pada saat tes TWK kemarin. Nah, itu optionnya, saya ingat optionnya yang A itu meningkatkan ekspor ke negara lain. Kemudian yang B itu menjalin kerjasama dengan bangsa lain dalam bidang ekonomi. Nah, sementara yang C, oke, sebentar. Nah, yang C itu optionnya meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing. Nah, ini kan saya ingatnya 3 ini aja ya teman-teman, 2 lagi saya lupa gitu. Jadi ini soalnya Indonesia harus mampu dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Apa yang harus dilakukan oleh setiap warga negara dalam menghadapi persaingan global tersebut? Kira-kira gini kira-kira gini ya bunyi soalnya kemarin. Gitu, seperti inilah intinya gitu. Nah, jawabannya itu ada A, meningkatkan ekspor ke negara lain, kemudian B, menjalin kerjasama dengan bangsa lain dalam bidang ekonomi, kemudian meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, kira-kira ini jawabannya yang mana? A, B, atau C? C. C, Kak. C. Ada yang B? C. B? Oh, C ya. Oke, nah ini benar ya. Jadi di sini kita tidak hanya fokus di pernyataan aja. Ini kan pernyataan nih, ya. Ini pernyataan nih. Indonesia harus mampu dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Itu merupakan pernyataan. Tapi pertanyaannya, apa yang harus dilakukan oleh setiap warga negara? Berarti jawabannya harus mengacu kepada bisa nggak setiap warga negara melakukan itu, gitu. Ya, coba kita analisa. Kalau yang A, meningkatkan ekspor ke negara lain. Ini kalau ekspor itu tidak bisa dilakukan oleh setiap warga negara. Karena warga negara itu tidak mampu untuk ekspor tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Karena itu ada bea cukai dan lain-lain. Nah, kemudian yang B, menjalin kerjasama dengan bangsa lain dalam bidang ekonomi. Ingat, di sini kalau kerjasama itu tugasnya presiden. Warga negara Indonesia, walaupun dia itu adalah seorang menteri sekalipun, tidak bisa melakukan perjanjian internasional dengan negara lain. Karena perjanjian internasional itu hanya kewenangan presiden. Atau juga nanti diamanahkan kepada Menlu misalnya, atau diamanahkan kepada wakil presiden. Maka ini bukan jawaban yang tepat. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah meningkatkan kualitas produk lokal agar mampu bersaing. Karena memang warga negara itu memiliki produk-produk lokal seperti batik, kemudian konveksi-konveksinya ya juga misalnya kain, batik dan lain-lain, ukiran-ukiran itu juga merupakan produk lokal kita. Nah, itu yang harus ditingkatkan, itu yang bisa dilakukan oleh warga negara gitu. Jadi nanti teman-teman harus paham nih. Jadi nanti soalnya jangan hanya memperhatikan pernyataan. Kalau memperhatikan pernyataan itu bisa A, bisa ke B larinya. Ya, jadi mungkin yang tadi ada yang jawab B, saya dengar tadi itu kurang tepat jawabannya karena jawabannya lebih ke C. Nah, ini soal saya kemarin. Ya, jadi nanti hati-hati dalam TWK. Nah, ini kalau kita lihat, ini nilai yang diambil di sini itu merupakan nilai nasionalisme, cinta tanah air kita. Ya, bagaimana cara kita menghadapi persaingan global gitu. Oke, itu contoh implementasi nilai-nilai ya dalam bela negara gitu. Kemudian ini kita lihat. Nah, jadi apa sih implementasinya gitu ya, ikut serta warga negara dalam bela negara. Nah, ini di dalam pasal 6 ayat 2, ini adalah undang-undang terbaru tadi, teman-teman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tadi. Nah, di undang-undang ini keikutsertaan ya warga negara dalam usaha bela negara itu dimaksud pada ayat 1, ya, jadi ada pasal 6 ayat 1, diselenggarakan melalui yang pertama pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Berarti di sini ada wajib militer ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, itu pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib. Nah, ini jadi anggota TNI, kemudian secara sukarela itu mengabdi di daerah-daerah atau perbatasan-perbatasan juga merupakan kewajiban. Kemudian pengabdian sesuai profesi.
Nah, di sini yang ingin saya informasikan bahwa sistem perundang-undangan kita itu setelah 2 tahun, itu diundangkan atau dipublikasikan ya, ditempatkan dalam lembaran negara, itu wajib berlaku gitu ya. Ini kan undang-undangnya nomor tahun 2019 nih. Nah, berarti kalau 2 tahun berarti 2021. Jadi sekira Oktober atau November, maka ini penyelenggaraan tentang bela negara yang ini itu kemungkinan akan kita dilaksanakan oleh pemerintah ya, seperti pendidikan kewarganegaraan itu sudah berjalan ya teman-teman, karena di perkuliahan juga ada mata pelajaran PPKN di semua jurusan, di semua program studi. Kemudian pelatihan dasar kemiliteran. Nah, ini nih yang wajib militer nih. Di dalam undang-undang itu kita lihat bahwa ada wajib militer, tapi ada syarat-syarat tertentunya gitu ya. Jadi silakan nanti kalau teman-teman pengen baca di undang-undangnya, silakan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Kemudian pengabdian sebagai prajurit TNI ya. Jadi kalau udah jadi anggota TNI, maka memang wajib untuk melakukan pengabdian. Ditugaskan dimanapun itu wajib ikut gitu. Kemudian pengabdian sesuai profesi. Nah ini nih teman-teman yang kebanyakan juga di dalam soal nih, yang poin D ini itu banyak soal juga di bela negara tahun kemarin yang saya dapat dari teman-teman yang pernah ikut TKD ini. Ya, pengabdian sesuai dengan profesi itu maksudnya, jadi misalnya nih, tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan itu sebenarnya sudah dimulai oleh Kementerian Kesehatan ya. Mungkin teman-teman yang jurusannya kesehatan tahu mungkin dengan program Nusantara Sehat, pasti tahu saya rasa, dan mungkin ada teman-teman juga yang pernah mengikuti antara teman-teman. Nah, itu tenaga kesehatan di Nusantara Sehat itu juga merupakan bagian dari bela negara, teman-teman. Karena teman-teman benar-benar ditempatkan di daerah-daerah untuk kemudian mengabdi di daerah tersebut selama, kalau saya tidak salah, 2 tahun ya. Mungkin ini ya kalau saya tidak salah, itu tenaga kesehatan. Nah kalau tenaga guru nih, tenaga guru misalnya ya, tenaga guru ini juga sudah dimulai ya sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan apa Dikti gitu, yang SM3T. Nah itu juga sebenarnya teman-teman secara tidak langsung, kalau teman-teman pernah ikut SM3T itu, sarjana mengajar daerah terpencil itu, nah itu juga bagian dari bela negara gitu. Jadi nanti bisa saja soalnya tentang misalnya ada pengabdian dilakukan oleh tim SAR misal, atau juga apa ya, tim kesehatan dan lain-lain gitu ya. Suara saya masih terdengar ya? Masih, Kak. Oh masih. Ya saya kira saya kira udah hilang sinyal saya gitu ya. Nah ini, atau teman-teman yang ikut PMI misalnya ya, PMI itu juga merupakan bagian dari pengabdian ya, pengabdian gitu. Jadi banyak banyak profesional yang nantinya nih di undang-undang terbaru ini di nomor 23 tahun 2019 ini akan melakukan pengabdian sesuai dengan profesi. Entah itu nanti profesinya dokter, perawat, ataupun profesinya guru, kemudian atau dia bekerja di Kementerian Keuangan, atau nanti dia lulusnya di pemerintah daerah atau di lain tempat, itu juga akan mengikuti pengabdian sesuai profesi gitu. Itu aturannya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 gitu. Nah, ini nih yang pembinaannya ya. Jadi pembinaan yang dilakukan dalam bela negara. Ya, yang pertama itu dalam pembinaan kesadaran bela negara itu diselenggarakan dalam ruang lingkup apa aja. Yang pertama itu pendidikan. Nah, pendidikan ini pasti sekolah ya, teman-teman. Sekolah dari sekolah PAUD ya itu sudah diajarkan gitu. Jadi sejak dini itu sudah ditanamkan sikap bela negara. Minimal mampu untuk mandiri ya di PAUD-nya masing-masing itu bagaimana bersikap mandiri, mencintai tanah air dan lain-lain. Kemudian hingga sampai ke perguruan tinggi ya. Bisa jadi nanti perguruan tinggi melakukan wajib militer mungkin untuk mahasiswa baru, bisa jadi kita tidak tahu ya teman-teman. Jadi ini pembinaan kesadaran bela negara. Terus kemudian di masyarakat. Nah, masyarakat ini misalnya itu tokoh-tokoh nih biasanya.
Ya, tokoh-tokoh kayak misalnya tokoh-tokoh ormas, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama, kemudian politisi itu juga merupakan lahan pembinaan untuk bela negara. Nah, kemudian pekerjaan. Nah, ini pekerjaan ini. Pekerjaan ini teman-teman yang bekerja di Pemda ya, kemudian pemerintah pusat, kemudian juga swasta, BUMN, BUMD, kemudian dan lain-lain itu juga merupakan harus di wadah pembinaan terhadap kesadaran bela negara gitu. Jadi bisa jadi nanti kita kayak Korea ya teman-teman ya. Jadi kalau Korea itu kan ada wajib militernya nih. Bisa jadi aturan di undang-undang ini pendidikan wajib militer mungkin bisa jadi dari umur berapa sampai umur berapa gitu wajib militer untuk laki-lakinya atau untuk profesi-profesi tertentu itu bisa jadi ya. Jadi ini materi tentang bela negara ya yang harus benar-benar teman-teman bedakan atau pahami itu nilai yang tadi. Yang 3 tadi ya, nasionalisme, yang mana nih? Ini. Nasionalisme, patriotisme, dan rela berkorban. Karena benar-benar kalau nasionalisme itu ya, kesadaran cinta tanah air itu memang lumayan banyak teman-teman ya soalnya yang berkaitan dengan itu gitu loh. Jadi kayak tadi global. Jadi kita diminta itu bukan soal-soal yang gampang-gampang sederhana sehari-hari gitu, tapi malah kita diminta untuk menganalisa gitu apa yang harus kita lakukan ketika dihadapkan dengan kondisi yang seperti itu gitu ya. Jadi kayak misalnya ancaman. Oh ya, saya belum menerangkan ancaman-ancaman apa aja yang kira-kira bisa melumpuhkan negara kita, wajib kita bela gitu ya. Oke, ini saya terangkan sedikit. Jadi ada ancaman. Jadi ada ancaman ya teman-teman. Ancaman itu, nah jadi ancaman itu ada 3 teman-teman. Dulu ancaman itu ada 2, ada militer dan non militer. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 itu ancamannya jadi 3. Yang pertama itu ada ancaman militer. Kemudian yang kedua ada ancaman non militer. Kemudian yang ketiga itu ada ancaman hibrida. Nah, ini kata-kata baru nih di undang-undang terbaru ya. Ancaman militer itu ancaman yang ada kontak fisiknya. Ya, jadi ini ancamannya fisik. Biasanya yang diancam itu adalah kedaulatan negara, kemudian keutuhan negara, kemudian juga keselamatan. Ya, misal seperti agresi ya. Jadi ancaman militer ini contohnya agresi, teman-teman. Ya. Ada agresi. Nah, agresi ini kan suatu ancaman ya yang diberikan oleh negara lain karena negara lain itu tidak menerima kemerdekaan kita. Ya, kemerdekaan sebuah bangsa gitu. Contoh misalnya kayak kita dulu. Kita sudah merdeka tapi tetap masih diagresi oleh Belanda ya. Ada agresi militer Belanda 1 dan ada agresi militer Belanda kedua. Nah, itu merupakan agresi militer ya, ancaman. Kalau sekarang itu di dunia kayak misalnya agresi yang dilakukan ke Palestina gitu oleh Israel gitu, itu juga merupakan ancaman ya, ancaman sekali agresi ini gitu. Jadi tidak mengakui kedaulatan sebuah bangsa. Jadi dilakukan agresi gitu. Kemudian bisa jadi sabotase ya. Sabotase. Atau bisa juga spionase. Nah, ini sebenarnya sama sih sebenarnya. Spionase ini lebih kepada mengancam sebuah negara dengan adanya mata-mata gitu ya. Jadi secara mata-mata secara diam-diam mengancam sebuah negara gitu. Nah, itu contoh dari ancaman militer. Nah, ancaman militer ini perlu kita hadapi dengan kekuatan militer. Nggak mungkin ancaman militer itu dihadapi dengan pendidikan kewarganegaraan, nggak nyambung ya teman-teman. Nggak mungkin, karena nanti bisa jadi orang udah pakai kekuatan militer, kita masih yang ceramah ideologi dan lain-lain, itu tidak. Jadi kekuatan militer itu dihadapi dengan ancaman militer, itu dihadapi dengan kekuatan militer. Nah, kemudian ada ancaman non militer. Ancaman non militer ini biasanya mengancam keselamatan bangsa, teman-teman. Ya, mengancam keselamatan bangsa.
mengancam keselamatan bangsa ini maksudnya adalah entah itu misalnya keselamatan generasi muda atau keselamatan ideologi kita. Contoh misalnya ini kayak narkoba, kemudian bencana alam. Ini juga merupakan ancaman non-militer. Kalau narkoba itu mengancam generasi penerus kita, ya. Kalau generasi penerus kita itu terancam, itu bakal memberikan efek yang sangat buruk terhadap masa depan bangsa. Nah, kemudian kalau bencana alam itu kenapa dia menjadi ancaman non-militer? Karena bencana alam itu dapat memberikan efek yang tidak baik untuk ini ya, keselamatan negara kita. Ya, misal kayak bencana tsunami atau gempa ya. Nah, sekarang tuh lagi bencana alam di Indonesia itu. Kemudian itu dia contohnya ancaman non-militer. Nah, kemudian ada namanya ancaman hibrida. Ancaman hibrida ini ancaman yang baru dimasukkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tadi. Itu ancamannya kayak misalnya ancamannya itu menggabungkan kekuatan militer dengan kekuatan non-militer. Oh ya, sorry, ini ancaman non-militer ini dihadapi dengan ini ya, dihadapi dengan misalnya dengan pendidikan, kemudian ancaman militer, non-militer ini dihadapi juga kalau untuk bencana alam ada mitigasi bencana. Nah, itu juga cara menghadapi ancaman non-militer. Kemudian hibrida ya, hibrida ini adalah menggabungkan kekuatan militer dan non-militer. Misalnya kayak apa ya istilahnya itu kayak cyber ya, maksudnya ancaman kimiawi misalnya, ancaman kimiawi ya. Misal kayak kimiawi itu kayak misalnya kimiawi itu misal dengan negara A misalnya. Negara A itu mengirimkan asap mematikan kepada negara B misalnya. Nah, itu juga merupakan bagian dari ancaman hibrida ya. Misalnya ini ancaman kimiawi. Kemudian ancaman biologi. Nah, ini juga ancaman biologi, misalnya kayak virus ya, yang namanya ancaman itu kan ada ini ya, ada targetnya gitu ya. Ancaman biologi itu kayak misalnya virus, misalnya negara A mengirimkan virus mematikan kepada negara B gitu ya. Nah, misalnya kalau corona gitu ya, seperti sekarang tuh virus corona, virus COVID-19. Nah, COVID-19 itu karena itu bukanlah direncanakan ancamannya, karena dia merupakan kejadiannya itu bukan direncanakan, bukan maksudnya nggak ada dibuat khusus, virusnya dibuat untuk mematikan sebuah negara, makanya dia masuk ke ancaman non-militer. Makanya di negara kita pandemi COVID-19 ditetapkan sebagai bencana nasional gitu ya, bencana gitu, bukan malah ke ancaman hibrida, karena memang yang namanya ancaman hibrida itu kayak ada ini ya, ada direncanakan kayak gitu dia ya, direncanakan, kemudian memang ada targetnya. Itu kalau ancaman biologi, misalnya kayak virus mematikan dikirim ke negara B misalnya kayak gitu. Atau bisa juga ini ya, misalnya di intelijennya itu dibobol gitu ya, apa tuh namanya, jadi saya lupa istilahnya. Jadi misalnya adanya ketidakamanan terhadap badan intelijen kita gitu, itu juga merupakan apa ya, hacker. Nah, maksudnya hacker gitu. Hacker juga merupakan ancaman hibrida ya terhadap situs-situs pemerintah misalnya, itu juga merupakan ancaman hibrida gitu. Udah, oke, itu aja sih untuk ancaman-ancaman ya. Nah, kalau ancaman hibrida non-militer ini biasanya dihadapi dengan kekuatan ya, kekuatan intelektual, kemudian militer juga. Nah, kemudian juga dengan dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, gitu. Ya, teman-teman. Oke. Itu aja sih untuk materi malam ini ya. Jadi yang benar-benar harus maksudnya yang kita harus pahami sama-sama itu adalah nilai tadi, kayak nilai rela berkorban, patriotisme, dan juga nilai nasionalisme ya. Kemudian juga tadi keikutsertaan warga negara diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian, kemudian pengabdian sesuai profesi, juga tenaga kesehatan. Contohnya tenaga kesehatan dan tenaga guru misal gitu ya. Oke.
Itu aja sih teman-teman ya. Ada pertanyaan nggak? Atau ada yang ragu? Atau ada yang mau diulang lagi teman-teman? Ada pertanyaan? Ada Kak. Ada? Itu Apa? Kak yang bagian pasal 26 ayat 2. Soal namanya 2, kenapa? Sedangkan di bawahnya ditulis ayat 1 Kak. Itu gimana maksudnya Kak? Oh, oke. Ya, jadi ini saya tidak lengkap-lengkap menulisnya. Oke, terima kasih untuk yang nanya. Jadi, keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan melalui. Jadi, di sini di dalam pasal 6 itu ayat 1-nya berbunyi bahwa harus ada penyelenggaraan warga negara. Coba ya kita lihat ya. Coba ini saya stop dulu. Jadi saya mau share undang-undangnya dulu. Nah, jadi ini nih. Nah, ini dia. Jadi tadi kan kita pasal 6 ya. Coba kita lihat pasal 6. Nah, ini. Jadi kan tadi yang saya kutip kan ini aja nih, yang ayat 2 kan. Nah, maksudnya dimaksud pada ayat 1 yang ini. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan. Nah, penyelenggaraan itu diatur di dalam ayat 2. Tapi di sini dibunyikan keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan melalui, maksudnya ini ayat 1 yang ini gitu. Oke, gitu Kak. Oke Kak. Oke ya. Oke, yang lain boleh teman-teman ya ditanya, boleh. Atau udah pada tidur semua jangan-jangan. Nah, saya sendiri nih yang ini. Oke. Tadi ada pasal 15, coba kita lihat pasal 15 ya. Nah, ini yang maksud saya tadi yang ancaman itu, teman-teman. Jadi, ancaman itu ada 3 ya. Ancaman militer, kemudian ancaman non-militer, dan ancaman hibrida. Nah, di sini disebutkan bahwa pengabdian sesuai dengan profesi untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan melalui keanggotaan komponen cadangan atau komponen pendukung. Jadi, di sistem pertahanan dan keamanan negara itu ada komponen utama, ada komponen cadangan, dan ada komponen pendukung. Kalau komponen utama itu TNI dan Polri, ya. Kalau komponen cadangan dan komponen pendukung itu biasanya hampir-hampir mirip. Ada yang kayak fasilitas negara itu komponen pendukung. Kemudian rakyat itu juga komponen pendukung, gitu. Itu yang dimaksud dengan itu. Oke, ada pertanyaan lagi kira-kira? Contoh soalnya ada Kak. Oke, ya sekarang kita masuk contoh soal ya. Oke, 30 menit ke depan kita masuk contoh soal. Sebentar saya ini dulu. Nah. Oke, ini ada soal ya. Jadi, kacau. Bentar ya teman-teman. Oke, nah jadi ini sebentar. Nah, silakan teman-teman jawab nomor 1 dan nomor 2 nih. Nomor 1 dan nomor 2 kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Nomor 1 C. C, yang lain? Gimana teman-teman yang lain? Tunggu Kak. Ya, C. Satu C. C, oke. Kita analisa ya. Coba contoh berikut bela negara. Contoh berikut ini bela negara secara non fisik sebagai berikut kecuali. Nah, kalau non fisik berarti militer ya. Non fisik itu berarti militernya yang diminta. Maksudnya non militer tapi ini kecuali berarti yang militernya nih.
Jawabannya kalau meningkatkan rasa nasionalisme itu tidak, kesadaran berbangsa dan bernegara itu juga tidak, menanamkan kecintaan terhadap tanah air itu tidak, itu merupakan non fisik ya, itu merupakan non militernya, cara menghadapi non militer. Maka memang jawaban yang paling tepat itu adalah C, ya benar, C jawabannya. Oke, kita ke nomor 2. Nomor 2 kira-kira jawabannya apa teman-teman? D. D, ini gampang banget ini ya. Jadi bagi warga negara Indonesia ikut serta dalam upaya pembelaan terhadap negara merupakan apa gitu ya? Ya merupakan memang hak dan kewajiban. Nah kalau saya tanya nih, bela negara itu tadi pasalnya pasal berapa teman-teman? Kalau saya tanya pasalnya nih. 27. 27 ya berapa? Sama 30 ayat 1. Ayat 3, Kak. Nah, ya. Nah, jadi kalau upaya pembelaan terhadap negara itu adalah pasal 27 ayat 3 ya. Tapi kalau usaha pertahanan dan keamanannya itu 30 ayat 1. Nah, beda ya. Jadi kalau bela negara yang khusus untuk upaya bela negaranya itu 27 ayat 3. Tapi untuk pertahanan dan keamanan itu 30 ayat 1. Oke, sekarang nomor 2 yang ini ya. Saya lupa ngedit tadi. Nomor 2 yang ini. Oke, sebentar. Ya, kira-kira jawabannya apa? Yang paling tepat. B. B. Yang lain? B. B. Ya, benar ya. B jawabannya. Jadi setiap warga setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ya, jadi harus ada upaya pembelaan negaranya di pasal 27. Beda kalau misalnya yang C ini pasal 30 ya ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Oke, nomor 3 kira-kira nomor 3 ini apa jawabannya? A. A. A? Yang A, Kak. A, oke. A ya, oke. Coba kita lihat ya. Nilai-nilai yang mendasari adanya upaya bela negara itu apa ya? Yang dasar banget gitu ya. Jadi tadi ada 5 ya. Dasar bela negara itu ada cinta tanah air, kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara, kemudian juga ada setia ya, setia terhadap Pancasila dan ideologi, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Ya benar, itu jawabannya adalah A ya, kecintaan terhadap tanah air. Oke, nomor 4. Contoh upaya bela negara dalam kehidupan di lingkungan masyarakat adalah yang mana, teman-teman? Yang A, Kak. Yang A? Yang lain? Bela negara ya, yang paling tepat kira-kira yang mana? Coba dianalisa. C. C, yang lain?
Jadi jawabannya ini ya, contoh upaya bela negara dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. Berarti di sini harus kita lihat lingkungan masyarakatnya. Jadi bela negara tadi itu ada 3 ya sikapnya. Cinta tanah airnya di situ, kemudian ada rasa kepahlawanan dan patriotisme, dan juga ada rela berkorban. Nah, dari ketiga itu yang paling mendekati itu adalah melaksanakan Siskamling. Siskamling ini kan sistem keamanan lingkungan ya teman-teman ya. Jadi melaksanakan Siskamling. Jadi jawabannya itu adalah C ya. Melaksanakan Siskamling, sistem keamanan lingkungan. Ini yang kemudian merupakan contoh dari upaya bela negara yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan masyarakat gitu. Oke, nomor 5. Pendekatan militer untuk menghadapi ancaman apa teman-teman? Udah pasti jawabannya militer ya? Militer. Iya, militer. Iya. Nanti habis ini saya kasih lagi soal yang lebih menantang ya teman-teman. Oke, sekarang nomor 6. 6 dan 7. Silakan teman-teman dibaca dulu 6 dan 7. Sudah? Nomor 6 jawabannya apa teman-teman? 6C, 7C. 6C, 7C. Oke, kita lihat ya. Nilai patriotisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah, coba kita lihat, rela menyumbangkan hartanya untuk kepentingan pemimpin negara. Enggak ya, kurang tepat jawabannya. Kemudian yang B, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang C, wajib mengenang jasa para pahlawan bangsa. D, berani membela kebenaran. Nah, kalau jawabannya yang C, coba kita lihat. C itu apakah ada nilai patriotisme di situ? Sementara patriotisme itu tadi ada unsur kepahlawanannya. Maksudnya, sikap kita yang ada unsur kepahlawanannya gitu. Kalau wajib mengenang jasa para pahlawan itu berarti kita bukan menggambarkan sikap patriotisme di situ, tapi lebih kepada cinta tanah air. Ya, jadi mengenang jasa para pahlawan bangsa ini sama artinya dengan kita tuh kayak ini misalnya kita 17 Agustus pergi ke Taman Makam Pahlawan gitu untuk ziarah gitu. Nah, itu juga merupakan cinta tanah air. Kenapa cinta tanah air? Karena yang kita ingat itu jasa-jasa para pahlawan kita yang dulu bersusah payah untuk negara kita. Ya, itu sama artinya dengan kita mengibarkan bendera merah putih di depan rumah kita pada saat 17 Agustus. Maka ini sikapnya adalah nasionalisme, ya. Nah, kalau berani membela kebenaran, ini juga merupakan bagian dari nilai patriotisme, tapi di sini itu berani membela kebenaran itu yang seperti apa gitu. Jadi tidak terlalu rinci disebutkan di jawaban D. Maka yang lebih tepatnya itu yang B. Nah, B. Contoh tadi, misalnya ke olahragawan gitu ya. Olahragawan itu membawa nama baik bangsa Indonesia itu penuh dengan pengorbanan, latihan dan lain-lain, jauh dari keluarga, kemudian
harus penuh tekanan gitu ya, bagaimana caranya untuk bisa membawa nama baik dari bangsa Indonesia gitu. Nah, makanya yang B itu jawaban yang lebih tepat gitu. Oke? Nah, jadi yang jawab C kurang tepat ya teman-teman, karena itu nasionalisme di situ. Oke, kemudian nomor 7. Tadi jawabannya adalah C. Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara itu merupakan tanggung jawab siapa? Gitu ya. Yang memang jawabannya adalah tanggung jawab setiap warga negara ya. Kalau keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara yaitu memang tanggung jawab dari setiap warga negara. Maka tepat itu jawabannya adalah C gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya contoh perbuatan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara adalah, nah yang mana nih teman-teman? Perbuatan rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Coba teman-teman lihat kira-kira jawabannya apa? Optionnya nggak nampak, Kak. Oh, nggak kelihatan ya optionnya ya? Kelihatan? Bentar ya. Nah, oke. Jadi jawabannya adalah kira-kira perbuatan rela berkorban untuk kepentingan D, Kak. Oh, D, ya. Benar. Contoh perbuatan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara adalah mengisi kemerdekaan dengan ikut serta membangun bangsa. Ikut serta membangun bangsa contohnya kalau untuk kita misalnya memberikan memakai produk dalam negeri itu bisa ya. Kemudian apa? Ikut misalnya ikut terlibat dalam aksi-aksi sosial gitu. Kayak sekarang tuh kan lagi pandemi nih. Nah, itu kan ada misalnya pengumpulan dana. Nah, itu juga bagian dari apa ya, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ya, ikut serta membangun bangsa. Atau kalau untuk pelajar itu belajar dengan giat, itu juga bagian dari ikut serta dalam membangun bangsa. Oke, sekarang nomor 9 dan nomor 10. Coba kita lihat nomor 9 ya. Berikut ini merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara. Ancaman bersifatnya non-tradisional. Ya, kalau pelakunya bukan negara, berarti ancamannya bersifat non-tradisional. Itu kecuali yang mana? Nah, kira-kira teman-teman gimana nih analisa soal nomor 9? Gimana? Apa jawabannya nomor 9, teman-teman? B, Kak. D. Nah, coba ya kita lihat. Agresi militer kah, penyelundupan, penangkapan ikan secara ilegal, atau bencana alam? Ini kan sebenarnya pemikiran kita aja nih yang dimain-mainin sama soal ini. Sebetulnya inti yang dia tanyakan di soal nomor 9 ini, ancaman terhadap kehidupan bangsa negara yang pelakunya negara adalah, kan itu ya. Ini kan nih kata-katanya nih. Berikut ini merupakan ancaman terhadap kehidupan bangsa dan negara yang pelakunya bukan negara kecuali. Kalau pelakunya bukan negara kecuali. Pelakunya bukan negara nih kecuali. Berarti negara bukan? Negara ya pelakunya. Ya. Nah, itu aja sebenarnya. Ini di pola pikir kita dibalik-balikin nih, diputar-putar nih. Di nomor 9 ini. Berarti cari dari A sampai D itu yang pelakunya negara berarti. Yang mana kira-kira pelakunya negara? Agresi militer, Kak.
Itu dia, agresi militer dia Agresi jawabannya. militer. Jadi Ya. jawabannya adalah agresi militer. Kenapa agresi militer? Penyelundupan. Penyelundupan itu bukan negara pelakunya. Penyelundupan itu bisa perorangan atau orang asing bisa melakukan Ya, penyelundupan. individu. Ya, individu penyelundupan itu. Penangkapan ikan juga bisa dilakukan oleh individu. Bencana alam ini memang udah takdir ya. Ini udah nggak bisa nih kalau udah bencana alam ini udah kita nggak bisa, bukan wilayah kita di bencana alam itu gitu. Itu udah memang kejadiannya, udah takdirnya di situ. Jadi jawabannya adalah agresi militer karena agresi militer yang bisa diberikan oleh negara ya, yang ancamannya dilakukan oleh negara. Oke, sekarang nomor 10. Bentuk penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara bagi para siswa, terutama melalui, ini gampang ya teman-teman. Jawabannya adalah A. Oke, Ah. jawabannya ya. Karena kalau pelatihan dasar kemiliteran secara wajib itu nanti ada ini ada syaratnya. Jadi nanti itu ada untuk TNI itu, jadi TNI angkatan setiap TNI misalnya angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara itu kayak ada ada pelatihannya masing-masing. Jadi nanti warga negara Indonesia bisa ikut pelatihan di TNI angkatan darat atau laut atau udara kayak gitu. Jadi ada pelatihannya di undang-undang terbaru ya, tapi belum terlaksana ya teman-teman ya karena masih baru nih undang-undangnya. Oke, sekarang nomor 11. Kita lihat nomor 11 ya. Para nelayan dan petani dengan menyediakan pangan nasional dan para medis menjaga kesehatan masyarakat, serta tim SAR dan PMI melakukan kegiatan dalam menanggulangi bencana alam dan kemanusiaan. Yang mereka lakukan merupakan upaya pembelaan negara melalui apa? Apakah melalui D? Pengabdian sesuai profesi. Oke. Pengabdian sesuai profesi. Oke, benar ya teman-teman. Jadi jawabannya di sini adalah pengabdian sesuai dengan profesinya gitu. Karena memang ini katanya di sini udah kelihatan banget di sini. Petani, kemudian nelayan ya, pangan nasional, petani di bidang untuk makanan pokok ya, nelayan untuk ininya protein dan untuk kebutuhan pangan ikan ya, medis menjaga kesehatan dan tim SAR itu juga kelihatan itu pengabdian sebagai profesi. Oke, sekarang nomor 12. Berikut ini merupakan perbuatan yang nyata yang dapat dilakukan oleh para siswa dalam upaya pembelaan negara di lingkungan masing-masing kecuali. Nah, di lingkungan masing-masing kecuali. Ya, yang pertama coba dilihat teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Yang bisa dilakukan oleh siswa di lingkungan masing-masing kecuali gitu. C. C. Membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain dengan cara ikut perkelahian. Ya benar, ini malah bertentangan ya, bertentangan dengan bela negara. Ya benar. Jawabannya A. Kecuali kalau menjaga lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, sekolah agar tetap bersih dan sehat itu juga merupakan bagian dari bela negara, upaya bela negara. Cinta tanah air ya, maksudnya mencintai lingkungan, itu juga bagian dari upaya. Kemudian kalau jawabannya yang B, tidak menjadi pengguna obat narkotika, itu juga bagian usaha untuk pembelaan terhadap negara. Kemudian yang D, tidak menonton TV yang berupa sadisme, seronok, situs-situs internet porno, dan bacaan lain yang tidak bermoral. Nah, itu juga bagian dari upaya kita dalam melakukan pembelaan. Jadi kalau yang C membela teman satu sekolah yang diserang oleh sekolah lain, artinya dia menyerang balik nih, membantu temannya untuk menyerang balik. Artinya itu kayak tawuran gitu teman-teman. Jadi itu memang bertentangan dengan bela negara ya. Nah, kenapa menjaga lingkungan itu bagian dari bela negara? Ya karena dalam lingkungan itu menjaga kebersihan lingkungan itu adanya sikap cinta kepada lingkungan ya. Adanya sikap cinta kepada lingkungan dan sikap persatuan ada di situ gitu ya. Tuh kenapa yang C jawabannya. Oke, sekarang nomor 13. Cinta bangsa yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara antara lain contohnya. Yang mana kira-kira? Cinta bangsa ya, yang merupakan perwujudan upaya bela negara.
Yang mana kira-kira teman-teman? Kakak. Utamakan penggunaan produk-produk Penggunaan ya. barang-barang kebutuhan negeri. Oke, coba kita lihat. Cinta bangsa yang merupakan perwujudan upaya pembelaan negara, antara lain contohnya yang A aja tadi ya, mengutamakan penggunaan barang-barang produk dalam negeri karena dapat menggerakkan roda perekonomian. Nah, ya. Ini sebenarnya kalau kita lihat ya, ini kan tadi cinta bangsa ya. Kalau cinta bangsa itu berarti harus ada sikap cinta tanah air di situ. Nah, di sini kalau mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri untuk mengerahkan roda perekonomian, ini bukti juga bahwa kita mendukung perekonomian nasional gitu ya. Kalau yang B itu bertentangan sekali. Lebih baik membeli barang luar negeri daripada membuat sendiri karena ongkosnya lebih mahal ya. Memang ya produk-produk Indonesia itu bagus kualitasnya, tetapi kadang orang tidak mau melihat, ya maksudnya tidak mau mendukung dengan cara membeli dan memakai gitu ya. Kemudian yang ketiga itu menganggap derajat bangsanya lebih unggul sedangkan derajat bangsa lain rendah. Nah, ini tidak boleh ya, ini sikap mencintai bangsa terlalu berlebih-lebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Ini istilahnya sikapnya itu sikap chauvinisme. Chauvinisme. Nah, chauvinisme. Nah, ini chauvinisme ini adalah bagian dari apa? Negatif dari mencintai bangsa terlalu berlebihan. Jadi menganggap rendah bangsa lain kayak gitu, itu tidak boleh. Kemudian lebih baik mengasingkan diri dari bangsa lain daripada meniru bangsa lain. Tidak juga ya, kita memang harusnya ada produk andalan, jadi tidak meniru bangsa lain, tapi tidak boleh mengasingkan diri dari bangsa lain. Karena kalau mengasingkan diri dari bangsa lain berarti kerjasama internasionalnya tidak bagus gitu. Itu juga merupakan tidak baik dalam hubungan internasionalnya gitu. Oke, benar jawabannya adalah A. Oke, sekarang nomor 14. Harusnya soalnya 15. Mana satu lagi ya? Harusnya, oh ya tadi ya, benar-benar. Sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara. Apa teman-teman? Yang D. Yang D. Kak. Mengutamakan D. kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, benar ya. Sikap yang harus dikembangkan dalam upaya bela negara adalah mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Ya, benar. Ya, itu jawaban di nomor 15 ini seharusnya tadi nomor 2-nya ada 2 gitu. Saya tadi lupa ngedit ya, teman-teman. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya sama teman-teman ya. Jadi ada kurang lebih waktunya 5 menit lagi. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan. Coba teman-teman analisa ya, kira-kira ini patriotisme kah atau nasionalisme? Ya. Nih, misalnya nomor pertama nih, yang A misalnya ya. Oke, coba misalnya gini. Yang A nih, Indonesia menjadi tim mediasi dalam konflik Iran-Amerika. Itu kira-kira patriotisme, nasionalisme, atau rela berkorban? Yang ini, teman-teman. Indonesia menjadi tim mediasi dalam konflik Iran dan Amerika. Patriotisme. Patriotisme ya, kenapa? Patriotisme. Kenapa kira-kira patriotisme?
Karena mengharumkan nama bangsa. Ya, betul jawabannya. Nah, ini Indonesia ini kan berarti ada duta di sana ya, ada perwakilan Indonesia untuk menjadi tim mediasi dengan antara konflik Iran dan Amerika. Nah, ini bagian dari patriotisme. Jadi ada mengharumkan nama bangsa di situ, ada unsur kepahlawanannya, ada goal yang dituju di sana gitu. Kemudian yang kedua nih, memberikan tempat duduk kepada orang tua di saat berada di dalam bis. Apakah patriotisme, apakah nasionalisme, atau rela berkorban? Rela berkorban. Rela berkorban. Korban ya. Jadi memberikan tempat duduk kepada orang tua saat di dalam bis itu merupakan bagian dari rela berkorban. Artinya mengorbankan kepentingan pribadi dan mendahulukan kepentingan umum gitu. Nah, catatan khusus bagi saya buat teman-teman ya untuk yang bela negara. Jadi soal-soal bela negara itu tidak terlepas dari nasionalisme. Ini sih umumnya. Kayak kemarin itu saya dapat tentang perekonomian global tadi, kemudian memakai produk dalam negeri gitu. Jadi pertanyaannya soal tidak terlepas dari nasionalisme, kemudian tips juga, catatan juga buat teman-teman. Nanti kalau menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bela negara, kemudian nilai-nilai Pancasila, mungkin Bang Pandra sebelumnya juga sudah menjelaskan ya bagi teman-teman yang udah masuk kelas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Pilar Negara itu. Nah, nilai-nilai yang memang tidak terlepas dari soal-soal yang berkaitan dengan negara itu, nah selain nasionalisme itu ada nilai persatuannya. Jadi kayak misalnya nih, soalnya berkaitan dengan radikalisme gitu ya. Radikalisme. Nah, radikalisme itu merupakan bagian dari ancaman ya. Ancaman itu ancaman ideologi terutama. Ideologi. Nah, ini ancaman terhadap persatuan kita ya, teman-teman. Jadi, cara menghadapi ancaman ini dengan pendidikan kewarganegaraan tadi, gitu. Kemudian juga ada setelah radikalisme itu biasanya soalnya itu mengacu pada pola pikir kita terhadap integrasi. Jadi hubungan antara integrasi ini adalah penyatuan ya, integrasi bangsa. Nah, ini adalah penyatuan teman-teman. Nanti teman-teman bisa mendapatkan materi lebih lanjut itu di Wawasan Nusantara. Nah, penyatuan ini maksudnya adalah penyatuan ini, jadi ketika kita dihadapkan dengan perbedaan-perbedaan yang ada, perbedaan-perbedaan yang ada itu misalnya kayak suku, agama, budaya, itu kan berbeda-beda. Nah, kemudian belum lagi kita juga terdiri dari ada orang gunung, pantai, ya, kemudian kita juga dibatasi oleh laut yang sangat luas antar pulau-pulau gitu. Nah, jadi perlu adanya integrasi bangsa. Nah, integrasi bangsa ini artinya penyatuan. Jadi menyatukan unsur-unsur yang ada gitu. Menyatukan unsur-unsur yang ada. Contoh misalnya unsur-unsur yang ada itu kayak misalnya budaya daerah itu dijadikan sebagai kebudayaan nasional. Nah, satu kebudayaan nasional. Jadi disatukan dia dalam kebudayaan nasional namanya. Misal kayak batik. Nah, batik itu kan beda-beda ya di setiap daerah ya. Batik Pekalongan itu beda motifnya. Kemudian batik di Sumatera Barat juga beda. Batik di Palembang juga beda tuh. Nah, jadi perlu adanya integrasi bangsa atau penyatuan. Karena penyatuan atau integrasi itu diperlukan dalam bela negara. Jadi menghadapi bela negara. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan bela negara juga tidak terlepas dari integrasi. Artinya penyatuan semua unsur-unsur. Misalnya ada budaya, kemudian unsur-unsur keanekaragaman suku, dan lain-lain gitu ya. Nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut di Bhinneka Tunggal Ika dan juga Wawasan Nusantara gitu. Jadi itu yang paling mendasar ya teman-teman. Bisa soalnya nanti arahnya ke sini nasionalisme, bisa juga soalnya arahnya ke persatuan, tindakan kayak misalnya separatisme dan lain-lain di persatuan, kemudian radikalisme, ancaman-ancaman terhadap ideologi, kemudian apalagi sekarang ya teman-teman, ancaman itu semakin nyata semenjak adanya COVID-19 ini makin orang makin gerah, orang makin ini ya, makin banyak aja persoalan yang timbul gitu akibat perbedaan pendapat dan lain-lain. Nah, itu juga
bagian dari soal-soal yang bisa berkaitan dengan bela negara. Kemudian integrasi bangsa. Integrasi ini adalah penyatuan. Jadi bagaimana caranya bangsa Indonesia itu tetap harus bersatu dengan upaya pembelaan negara tadi, dengan penyelenggaraan pendidikan kewarganegaraan tadi, kemudian wajib militer tadi, pengabdian sebagai profesi tadi, untuk menghadapi perbedaan kayak gitu. Jadi ada integrasi gitu. Itu aja sih teman-teman catatan khusus dari saya untuk bela negara. Jadi tidak terlepas dari semuanya itu adalah implementasi nilai-nilai ya. Implementasi nilai-nilai. Itu yang akan keluar di dalam ujian nanti gitu. Kita tidak tahu model soalnya seperti apa nanti. Apakah nanti model soalnya teori? Kalau teori tadi sudah kita jelaskan ya, mulai dari pengertian, undang-undangnya, aturannya dan lain-lain. Atau implementasi. Implementasi tadi juga sudah kita jelaskan, ada nilai-nilainya, kemudian ada penyelenggaraannya, kemudian contoh-contoh yang berkaitan dengan nasionalisme, rela berkorban, dan lain-lain gitu. Itu aja sih teman-teman ya untuk malam ini. Gimana teman-teman? Tadi ada usulan ya kepada saya ya, menerangkannya terlalu cepat ya. Mohon maaf ya teman-teman. Tadi saya terlalu bersemangat ya. Nanti akan kita perbaiki lagi cara menerangkannya gitu. Oke, ada pertanyaan teman-teman sampai di sini? Kak, slide-nya dikirim ke grup sama undang-undangnya, Kak. Oke, siap. Ya, oke. Kasih, Kak. Ya, siap. Ada lagi request yang lain atau pertanyaan? Ada kira-kira? Kalau tidak ada, saya itu tutup, boleh? Boleh, Kak. Boleh ya, oke. Nah, saya tutup, nanti akan saya kirim slide-nya, kemudian juga undang-undangnya akan saya kirim. Ya, mohon maaf untuk malam ini apabila ada kesalahan, dan terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Sampai jumpa, jadwal saya kayaknya Kamis depan apa Jumat depan gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.